Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya RDS dengan NIM H0711813136. Jadi kali ini saya akan membawa materi mengenai pengantar kriptografi dan juga matematika untuk kriptografi. Dan langsung saja. Jadi materi pertama yaitu pengantar kriptografi. Jadi secara definisi, jadi kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya hidden atau secret dan writing. Definisi lama. Jadi definisi lama dari kriptografi yaitu kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kriptografi berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi sebatas mengenkripsi pesan, tetapi juga memberikan aspek keamanan yang lain. Definisi baru dari kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Nah, dalam kriptografi ada algoritma yang digunakan, yaitu algoritma yang pertama, aturan untuk encipering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai matematika untuk kriptografi. Jadi yang pertama kali saya bahas yaitu mengenai fungsi. Jadi fungsi, misalkan A dan B sebuah himpunan. Jadi relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskannya F sama dengan A memetakan ke B. Jadi dalam penulisannya itu kita baca F memetakan A ke B. A disebut sebagai daerah asal atau domain dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Jadi misal kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Seperti kita lihat contoh gambar di sebelah kanan. Nah, di situ ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Jadi anggota dari himpunan A dipetakan ke anggota dari himpunan B. Nah, jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Untuk fungsi sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu fungsi satu ke satu atau one to one. Jadi fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one, atau biasa juga disebut dengan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi pada himpunan A itu seperti kita lihat pada gambar, jadi dia hanya memiliki satu bayangan, tepat satu bayangan di B. Selanjutnya fungsi pada atau onto. Jadi fungsi F dipetakan pada atau onto, atau biasa juga disebut surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Selanjutnya yaitu fungsi berkoresponden satu-satu. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijeksi jika ia merupakan fungsi satu ke satu dan juga merupakan fungsi pada atau onto. Selanjutnya fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu fungsi yang berkorespondensi jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1 atau F inverse. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse-nya yaitu
F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden satu-satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada. Materi selanjutnya untuk matematika kriptografi yaitu kombinatorik. Jadi yang pertama yaitu permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Dapat kita lihat rumusnya. Jadi rumus permutasi dari n ke r sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali sampai dengan n dikurang r ditambah 1, atau n faktorial per n dikurang r faktorial. Selanjutnya yaitu kombinasi. Jadi kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, disinilah letak perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jika kombinasi memperhatikan urutannya, tidak memperhatikan urutannya, sedangkan permutasi itu memperhatikan pada urutannya. Jadi lambang notasi. Jadi lambang notasi pada kombinasi adalah C. Jika disebutkan N kombinasi K, maka dapat dituliskan menjadi N CK. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Jadi N kombinasi K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Materi selanjutnya yaitu teori informasi. Secara definisi, jadi teori informasi itu mendefinisikan jumlah informasi di dalam pesan sebagai jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan pesan. Jadi contohnya misal 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari, dan 4 bit untuk mengkodekan sampai dengan 0 sampai dengan 9. Teori informasi entropi. Jadi entropi merupakan ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan. Biasanya dinyatakan dalam satuan bit. Entropi berguna untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen dari pesan. Jadi contoh entropi seperti pada slide sebelumnya tadi. Jadi entropi untuk pesan yang menyatakan jenis kelamin misal sama dengan 1 bit, dan entropi untuk pesan yang menyatakan nama hari sama dengan 3 bit. Secara umum, rumus entropi pesan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu Hx sama dengan min sigma n dari I sama dengan I dikali Pi log 2 Pi. Jadi X merupakan pesan dan Pi merupakan peluang kemunculan simbol Ki. Ya, materi selanjutnya yaitu teori bilangan. Yang pertama, teorema Euclidean. Jadi misalkan M dan N bilangan bulat di mana N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik atau Q dan R atau biasa disebut remainder, sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R dengan syarat bahwa R harus lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari N. Contoh dari teorema Euclidean yaitu misal yang pertama, angka 1987 dibagi 97 sama dengan 20 dengan sisa 47. Jadi dapat kita tuliskan 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Materi selanjutnya yaitu pembagi bersama terbesar atau PBB. Jadi misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB atau dalam bahasa Inggris biasa disingkat GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D membagi A dan D membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A dan B sama dengan D.
Kombinasi lanjar. PBB dari A dan B dapat dinyatakan dengan kombinasi lanjar atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contohnya misal PBB antara 80 dan 12 sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan min 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Jadi teoremanya yaitu misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB dari A dan B sama dengan MA ditambah NB. Relatif materi selanjutnya itu relatif prima. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B itu sama dengan 1. Jadi misal contohnya itu PBB antara angka 20 dan 3 merupakan relatif prima karena PBB-nya yaitu sama dengan 1. Misal juga angka 7 dan 11 juga merupakan relatif prima karena PBB-nya sama dengan 1. Berbeda halnya dengan angka 20 dan 5. Bukan merupakan relatif prima karena PBB dari 20 dan 5 itu sama dengan 5. Artinya tidak memenuhi syarat dari untuk dikatakan relatif prima. Materi selanjutnya itu aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat di mana M lebih besar dari 0. Operasinya yaitu A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Jadi notasi sama dengan A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan syarat R harus lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari M. M disebut modulos atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak dalam himpunan 0, 1, 2 sampai dengan M dikurang 1. Materi selanjutnya yaitu aljabar abstrak yang di dalamnya terdapat 3 submateri yaitu grup, lapangan, dan gelanggang. Yang pertama yaitu grup. Jadi suatu himpunan tak kosong G dikatakan grup terhadap operasi biner perkalian jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, operasi kali pada grup bersifat asosiatif yaitu setiap A, B, C elemen dari G, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi dia sifatnya asosiatif, bisa dibolak-balik. Selanjutnya, grup terhadap operasi biner kali mempunyai elemen identitas, yaitu ada U elemen dari G, sedemikian sehingga A dikali U sama dengan U dikali A sama dengan A. Jadi sama dengan nilai itu sendiri untuk setiap A elemen dari G. Setiap elemen G mempunyai invers terhadap operasi biner kali dalam G, yaitu untuk setiap A elemen G, sedemikian sehingga A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan U. U adalah elemen identitas dari G. Grup G dapat dinyatakan dengan G operasi kali. Tidak setiap grup memiliki sifat komutatif terhadap operasi binernya. Contohnya pada perkalian matriks, misal matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Operasi biner kali pada G bersifat komutatif, yaitu misal setiap A dan B elemen dari G, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Maka grup G dengan operasi kali disebut grup abelian atau grup komutatif. Selanjutnya itu materi gelanggang. Gelanggang atau biasa juga kita sebut sebagai ring adalah himpunan tak kosong R dengan 2 operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian dengan memenuhi syarat, yaitu merupakan grup komutatif atau grup abelian dengan identitasnya sama dengan 0 dan juga sifat tertutup terhadap perjumlahan, memiliki sifat asosiatif, sifat identitas, sifat invers, dan sifat komutatif. Nah, materi selanjutnya yaitu lapangan. Jadi lapangan atau biasa kita juga sebut sebagai medan dalam matematika adalah suatu struktur aljabar dengan operasi seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang memenuhi aksioma tertentu. Medan yang paling sering dipakai adalah medan bilangan real, medan bilangan kompleks, dan bilangan rasional. Jadi mungkin itu saja materi dari saya mengenai pengantar kriptografi dan
matematika untuk kriptografi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.